Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sabratal mu'minin rahimakumullah. Sahabatul iman yang saya cintai karena Allah, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali, dan saya juga bersyukur secara khusus pribadi masih bisa diberikan umur menjumpai sahabat sekalian pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita lanjut kepada dampak buruk maksiat yang ke-12, yaitu orang yang bermaksiat ini kemungkinan besar mendapat dampak yang ke-12 ini adalah dampaknya terjebak dalam dosa yang tidak berampun. Terjebak dalam Dosa yang tidak berampun. Dosa yang nggak berampun. Boleh jadi kita kan tahu ya, dosa yang nggak berampun itu apa, tahu ya kita ya, syirik ya kan. Tapi dengan kita berbuat maksiat ini bisa jadi kemungkinan besar kita akan terjebak ke dalam satu wilayah dosa yang nggak diampuni sama Allah. Kok bisa? Nah, mari kita lihat dulu dari awal. Nah, kita bicara malam ini dibagi ke dalam 3 bab. Pertama, saya akan menerangkan tentang konsep ampunan dosa. Jadi kita mesti tahu dulu nih konsepnya gimana nih ampunan dosa. Nanti kualitas konsepnya dulu. Dasar-dasarnya dulu ampunan dosa gimana. Lalu yang kedua, bab kedua, kita akan membicarakan masalah dosa yang nggak berampun. Ya. Dan yang terakhir kita akan menerangkan contoh-contohnya apa aja, dosa-dosanya apa aja, ya, supaya jelas nanti. Jadi dampak yang malam ini adalah terjebak ya, konsep dalam ampunan dosa. Ya, enggak terjebak dalam apa tadi? Dosa yang tidak berampun ya. Oke, kita mulai dulu. Sekarang kita masuk ke dalam yang pertama tadi yang Pak sebut adalah konsep apa? Konsep ampunan dosa ya. Baik. Jadi kita ada yang namanya dosa nih. Dosa itu adalah hasil dari perbuatan maksiat. Pasti dosa, ya kan? Dosa. Kalau pahala kita nggak usah ngomong dah, dosa nih, dosa sekarang. Nah, dosa ini yang menyebabkan kita nggak bisa masuk surga. Pasti itu. Dosa ini pula yang menyebabkan kita disiksa. Pasti. Untuk supaya kita bisa masuk surga, supaya nggak disiksa, satu-satunya jalan dosanya mesti hilang. Mesti hilang. Nah, cara ngilangin dosa itu paling utama adalah ampunan dosa. Kita dapat ampunan dosa. Nah, Allah mengumumkan baru. Allah mensifati dirinya ya, bahwa dia itu maha mengampuni, ya kan, maha mengampuni. Tapi juga Allah mengumumkan bahwa selain dia maha mengampuni, dia maha menerima taubat. Sekaligus Allah mau menjelaskan bahwa tidak ada orang minta ampun disebut dia diampuni kalau dia nggak bertobat. Tidak ada orang bertobat tanpa minta ampun. Hasil dari tobat dan minta ampun, dosanya hilang. Pasti itu, pasti. Makanya yang mesti kita raih sekarang adalah ampunan.
ampunan Allah gitu. Supaya kita orang-orang maksiat ini nggak terjebak dalam dosa yang nggak berampun. Dosa yang nggak berampun itu, ya. Coba kita lihat surat 40 di ayat 3. Itu Allah mensifati dirinya. Surat 40 ya, Kak? Ya. Ayat 3. Nah, kita mulai. Allah mengumumkan dirinya dengan kata-kata begini. Ghafiriz dzambi wa qabilut taubi. Dia Allah yang mengampuni dosa dan menerima taubat. Itu pegang tuh. Ghafiriz dzambi wa qabilut taubi. Ini dulu nih pegang nih. Ini nih. Ini kunci supaya Bapak tidak dapat siksa, bukan hanya kita, orang yang dapat maksiat nggak dapat siksa dan nggak masuk neraka. Ya, ghafirut taubi wa qabilut ghafiruz dzambi wa qabilut taubi. Itu dulu ya. Yang mesti dipegang dulu nih. Pertama dasar-dasarnya gitu. Nah, caranya kemudian untuk dapat sifat Allah ini, Allah Maha Pengampun, memberi ampun dan Allah menerima taubat. Caranya 3. 1 dengan doa, 2 berharap, 3 mohon ampun. Apa tadi? Doa, berharap, dan mohon ampun. Itu diterangkan sama Allah. Dengan doa, artinya gini, kita melakukan permintaan kepada Allah, membuka jalur dengan Allah gitu, ya, mintanya sesuatu yang menyebabkan kita diampunin. Dengan berharap kita melakukan perbuatan yang bisa diampunin, dan dengan minta ampun kita istighfar. Itu ya. Ya. Berharap kita melakukan sesuatu. Ya. Berharap tuh kita melakukan sesuatu yang kita harapkan, yang kita lakukan tuh mendapatkan ampunan. Nggak usah istighfar gitu loh. Itu dalam doa yang satu ke satu. Tidak. Doa sendiri. Oh. Doa sendiri, istighfar sendiri. Ini perbuatan nih. Yang berharap ini perbuatan nih. Nah, perbuatannya itu ada 3 nanti, dengan hati, dengan lisan, dengan bar. Ya. Coba kita lihat dulu hadis nomor 1. Ini gue bikin pas nih hari ini nih. 2, 3, 4, 5. Biasa. 6, 7, 8. Ya, udah kebiasaan bisa terus satu. Maksimal 10. Makasih. Pas. Habis kan? Yang masuk gak dapat ya. Lihat hadis nomor 1. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Apa kata Allah? Wahai anak Adam, ya ibni Adam, ya ibna Adam, innaka ma da'autani warajautani. Sungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap padaku. Lihat ya, berdoa dan apa? Berharap. Oke, tadi masuk ya, doa dan berharap. Niscaya aku akan mengampunimu semua dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Ya, maksudnya nggak peduli banyaknya seberapa, bodo amat, saya ampuni. Yang penting kita berdoa dan berharap. 2, wahai anak Adam, seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun. Nah, tadi kan berdoa, berharap, sekarang apa? Memohon ampun. Niscaya aku akan memberikan ampunan padamu dan aku tidak peduli. Ini adalah sifat ghafiriz dzambi. Allah mengampuni dosa. Oke ya. Dengan apa caranya? Dengan berdoa, berharap dan mohon ampun. Tuh pegang dulu tuh. Jadi kita dengar ayat dan hadis ini lega. Wah, dosa gue bisa diampuni nih. Terus Bapak masih ingat surat Idza Jaa Nasrullah? Ya. Ada fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfiruhu,
dan mohon ampun padanya, ya, pada Allah. Tapi innahu kana tawwaba. Sungguh Allah Maha penerima taubat. Disuruhnya ngapain? Minta ampun. Tapi Allah bilang, minta ampunlah kamu sekaligus taubat. Karena kamu minta ampun itu, aku Maha penerima taubat. Ya, ingat ya. Jadi ini saya giring dulu nih. Allah kan punya sifat apa tadi? Ghafiriz dzambi wa qabilut taubi. Yang ghafiriz dzambi, Allah bisa memberikan ampunannya dengan cara kita ini disuruh sama Allah. Seandainya kamu itu mau berdoa padaku dan berharap padaku, dosamu aku hapus. Seandainya dosamu setinggi langit, ya kan? Tapi kamu mohon ampun padaku. Oh, 3 yang mesti kita lakukan: berdoa, berharap, dan mohon ampun. Aku ampuni, aku nggak peduli. Nah, kemudian diumumkan lagi oleh Allah, fastaghfiruhu, mohon ampunlah kamu kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Jadi mohon ampun di plus dengan taubat. Itu dipegang. Itu namanya qabilut taubi. Allah Maha penerima taubat. Oke? Itu continue. Nangkap nggak? Continue. Nah, tapi kita nggak lagi ngomongin taubat sama istighfar, kita lagi ngomongin ampunan dosa. Ampunan dosa ya. Terus lihat surat 42. Surat 42 ayat 25. Surat 42 ayat 25. Bagaimana Allah mengumumkan sifatnya menerima taubat, lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dia memaafkan kesalahan-kesalahan dan dia tahu apa yang kamu kerjakan. Inilah sifat-sifat Allah dalam Ghafiriz dzambi wa qabilut taubi. Dia menerima taubat dan memaafkan segala kesalahan. Wah, lega Pak, lega. Dengan ayat ini lega kita. Tadi surat 42 ayat 22. Ayat 25. 25. Oh. Tiga ayat lagi. Ya Pak ya. Ya. Dengan ayat ini sama hadis lega kita. Wah, ini Allah. Gampangan ya Allah. Ya. Ini termasuk kelalaian gitu. Maksudnya? Ya kan dari kesalahan. Nah. Iya, kelalaian, kehilapan, semuanya diterima. Bahkan Allah menerima taubat kita dengan gembira. Iya. Jadi kok Allah gembira? Emang Allah punya hati? Tapi Allah bilang, saya gembira. Hadis nomor 7. Hadis nomor 7. 7. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdi. Allah gembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan kembali hewan tunggangan yang hilang di padang gurun yang luas. Coba Bapak bayangin dulu, Bapak lagi ke mall Pondok Indah, parkir mobil, masuk belanja, pulang mobil nggak ada. Ribet, lapor polisi segala macam. Satunya kemudian mobilnya ada. Seneng nggak? Wah, seneng banget. Nah, Allah lebih senang dari itu. Lihat Pak Sugeng tobat, ya Allah, hamba bertobat. Gue senang nih. Nih bocah ngilang kemana nih? Aoban nih, cong tepo nih. Tiba-tiba balik ke tobat. Allah senang, Allah gembira. Jadi lihat hadis sama ayat ini, kita udah lega nih. Ternyata konsep ampunan dosa begitu luasnya Allah. Nerima kita lagi, udah bejat begini, masih diterima Allah. Ya, itu dulu yang dipegang sama Bapak. Jadi tahu kita bahwa orang maksiat risikonya berat banget nih gitu loh. Ya. Tapi bagi Taubat ini harus diklarifikasi kan? Harus di state. harus Oh. makan. Taubatnya Allah itu. Ya, makanya yang paling pendek ini, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ya kan? Dan aku bertobat padanya gitu. Ya. Nah, itu masalah
Allah punya sifat ghafiriz dzambi wa qabilut taubi. Tapi jangan disalahgunakan. Bapak buat maksiat, Allah Maha Pengampun, kan gitu. Gampangin. Jangan nekat ya. Kalau saya bukan ini saya sih dalam arti ya Allah ampun atas kelalaian saya. Iya. Tidak menunaikan kewajiban diri saya atas penyembah kepadamu. Ya ini ujungnya masalah sholat fardu. Oh iya. Misalnya. Sama dengan lagunya Arman Maulana. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa ya. Selama ini aku tak menjalankan perintahmu. Betul ya. Mirip lah lagu itu. Jadi maksudnya begini Ji. Tahu aja saya. Bisa aja saya. Jadi maksud saya itu kalau perbuatan maksiat kan nyata gitu ya. Dalam arti kata kita berbuat zalim. Tapi kelalaian, saya menyebutnya kelalaian. Iya. Nah, ini Termasuk. Dan termasuk nanti dosa yang paling sering kita lakukan, dosa menunda istighfar dan tobat. Itu insya Allah Tuhan pasti Allah mengampuni ya. Oh pasti. Ya, Setinggi apapun Iya. pasti diampuni. Hebatnya Allah begitu. Cuma kalau diulangi lagi Nah itu nanti lain lagi loh. Kalau itu kumat-kumatan. Udah insaf kumat. Tobat cantik. Udah tobat. menunda tomat. Iya, itu kan dosa sendiri juga. Lama amat lu nggak istighfar itu. Iya. Cabut nyawanya nyesel. Nah kemudian konsep kedua, selain kita tahu sekarang Allah maha pengampunin dan maha menerima taubat, konsep kedua, semua dosa Allah ampuni. Semua dosa Allah ampuni. Hebat kan? Termasuk sirik kan? Semua dosa Allah ampuni. Termasuk sirik. Ini yang kedua yang dosa tidak terampuni tadi. Dosa yang terampuni. Apa Belum, masih konsep. Masih konsep. Satu ini ya. Semua dosa Allah ampuni. Ya. Nah, ini Allah selipkan di dalam perintah istighfar. Coba kita lihat. Surat Az-Zumar ayat 53. Surat 39 ayat 53. 33 ya? 53. Az-Zumar. Ya. Ya. Oh 53. Udah? Jumat kan ya? Iya, Az-Zumar. 39. Dimulai dengan kul katakanlah Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Lihat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sering ayatnya. Jami'a, ya. Nah, Ini mesti dilihat dulu nih. Jami'a, semua dosa tanpa kecuali ya. Terus Allah tutup dengan sifatnya innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Allah tegesin lagi ayat ini melalui hadis kursi yang disampaikan Rasulullah, hadis nomor 11. Lihat. Dari Abu Dzar, dari Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan firman Allah Taala yang berbunyi, wahai hamba-hambaku, kamu sekalian senantiasa berbuat salah pada malam hari dan siang hari, sedangkan aku mengampuni semua dosa. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Karena itu mohonlah ampun padaku, niscaya aku akan mengampunimu. Saya tanya Bapak, ini hadis sama ayat ini udah dihapus belum sama Menteri Agama apa satu? Udah dihapus belum? Belum. Berarti berlaku ya? Berlaku nih. Ya. Nanti soal syirik bingung nih. Berlaku ya. Jadi Allah, yang kedua nih konsepnya yang penting nih, Allah ampuni semua dosa. Itu kalau Allah menyuruh kita istighfar. Arahannya Allah, mohon ampun kamu, semua dosa saya ampunin.
Sekarang kita lihat arahan bertobat di surat Az-Zumar yang sama ayat 54. Nah, Az-Zumar yang tadi, Wah, Az-Zumar Azumar 54. 54 sekarang. Nah, yang tadi kan 53. Lihat sekarang. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu pada Tuhanmu. Itu artinya bertobat. Lihat lagi. Wa aslimu lahu min qabli. Maaf. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Nah, baru min qabli ayatiyakumul azabu tsumma la tunsarun. Sebelum datang azab padamu, kemudian kamu gak ada bertolong lagi. Sekarang ini ayatnya ada 3 bagian nih. Pertama kita disuruh apa? Tobat. Wa anibu ila rabbikum, disuruh tobat. Yang kedua, wa aslimu lahu, kita disuruh nyempurnain Islam kita. Wa aslimu lahu, sempurnakan Islammu. Yang ketiga, min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun, kita disuruh melakukan tobat dan minta ampun itu sebelum mati. Sebelum mati. Kalau udah mati nggak berlaku semuanya, nggak ketolong lagi. Ya, paham ya? Coba kita lihat dulu yang bertobat dulu ya. Disuruh tobat, lihat. Apa tadi? Dia wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu pada Tuhanmu. Itu namanya disuruh bertobat kita, ya. Bertobat. Lihat hadis nomor 2. Hadis nomor 2, lihat. Wa anibu ila rabbikum, dijelaskan di hadis nomor 2. Ini konsepnya kalau Bapak udah ngerti udah enak nih. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan senantiasa membuka lebar-lebar tangannya pada malam hari, liyatuba musi'un nahar, untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada siang hari, dan akan senantiasa membuka tangannya pada siang hari, liyatuba musi'ul lail, untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari. Oke, jelas konsepnya itu. Disuruh kita balik. Wa anibu ila rabbikum, maksudnya ayo tobat segera. Lo dosanya siang, tobatnya malam. Lo dosanya malam, tobatnya siang. Pasti Allah terima. Asal dengan mohon ampun tadi, istighfar dan tobat. Oke? Ya, ini konsepnya pegang dulu nih, Pak. Kalau udah ngerti ini, nanti kita ngomong dosa nggak berampun enak nih. Ya. Berarti sejalan dengan zikir pagi petang itu Gini ya. Iya. Arahnya ke situ. Itu tadi kan wa anibu ila rabbikum. Sekarang kita jelasin wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kamu kepada dia. Kan itu ya? Artinya suruh menyempurnakan apa? Islam. Maka kita ingat ada satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ya, bahaya apa? Orang-orang beriman masuk Islam secara kafah. Terus koma wala seton, maksudnya apa? Jangan maksiat. Repot amat. Jangan maksiat itu. Setan kan banyak maksiat. Iya, makanya itu kan. Jangan maksiat. Dasar setan. Sambungnya ke situ, sambungnya. Ya. Ya kalau orang marah-marah tuh. Itu konsepnya. Nah, kemudian yang tadi yang min qabli ayatiyakumul azabu itu, dan sebelum datang azab yang kamu nggak ada bertolong lagi, itu maksudnya kalau kita ingat ada setiap Jumat khotibnya bilang begini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya kan, bertakwalah pada Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati sebelum sempurna Islammu. Sebelum kamu tobat dan sebelum kamu istighfar. Itu. Ini konsepnya udah. Dipegang baik-baik, Pak. Konsepnya ampunan dosa, ini konsepnya ini. Nah, deh. Kalau ini beres, masuk bab 2 baru. Bab 2 ini pertanyaan yang besarnya gini. Apa ada dosa yang tidak diampuni? Itu kan? Apa ada? Ada. Ya. Sebab-sebab dosa tidak bisa diampuni. Nah,
judulnya itu. Sebab-sebab dosa tidak diampuni. Kalau kita lihat nanti sebabnya ada 7. Dosa tidak diampuni sebab pertamanya Allah sedang menjalankan kewenangannya. 1. Apa? Allah sedang menjalankan kewenangannya. Allah. Sedang menjalankan kewenangannya. Oh, oke. 1. Terserah dia maksudnya. Terserah dia dong. Allah lagi males. Terserah dia dong. 1. Kedua, orang itu tidak minta ampun dan nggak bertobat. Dalilnya ada semua nih. Orang itu Nggak minta ampun dan nggak bertobat, makanya dia nggak diampunin, ya kan? Jadi sebab dosa nggak diampunin adalah 1, Allah lagi jalanin kewenangannya. 2, orang yang bersangkutan nggak minta ampun Ya iya, nggak diterima. dan nggak bertobat, jadi ya nggak diampunin. Ya, Wah, apa tadi, Kak? orang itu, hamba itu nggak minta ampun dan nggak bertobat. Oh. Iya pasti kan nggak diampunin kan. Nah itu. Nggak minta. Ya nggak minta. Lu nggak minta sih. Tapi bisa aja orang nggak minta ampun dan nggak bertobat, masih bisa yang nomor 3 ini. Oh. Sayang disayang dia nggak melakukan. Yang nomor 3, sebab dosa nggak diampunin, sebab ada dosa yang tidak berampun nih, adalah orang itu tidak melakukan perbuatan yang bisa mengundang ampunan. Nah bingung nggak lo? Maksiat terus. Ya, yang berharap tadi, Tidak. yang berharap tadi. Jadi nggak ada kompensasi itu tadi. Iya, jadi orang dia udah nggak istighfar, nggak tobat, tapi dia juga nggak melakukan perbuatan yang berharap diampunin gitu. Orang itu tidak melakukan perbuatan yang bisa diampunin, yang bisa mengundang ampunan. Nah. Jadi yang nomor 3, sebab kenapa ada dosa yang tidak diampunin, karena orang itu tidak pernah melakukan perbuatan yang mengundang ampunan. Oh, oke. Ya, ini seru nih. Orang itu tidak melakukan perbuatan Yang bisa mengundang ampunan. Ya. Bisa mengundang ampunan. Iya, tidak mungkin. Kan bisa aja dia nggak minta ampun tapi dia melakukan perbuatan yang diampuni oleh Allah. Ya kan? Nanti diterangin. Lu jangan nyureng ya, marah sama gue lo. Nomor 4. Unik. Iya, nomor 4. Kenapa ada dosa yang tidak berampun? Orang itu tidak diterima tobatnya. Orang itu Tidak diterima tobatnya. Karena nggak diterima jadi nggak diampuni dia dosanya. Ya. 5. 5. Orang itu pelin pelan. Nomor 5, orang itu pelin pelan. Bentar beriman, bentar kafir, bentar beriman, bentar kafir. Muktasi. Bapak nomor 5 kan pelin pelan. Pelin pelan. Pelin pelan. pelin pelan. Beriman kafir, beriman kafir. Munafik kok. Ya munafik juga, murtad juga kadang-kadang. Terus nomor 6 ya. Tidak ada yang berdoa untuk dia setelah kematiannya. Loh. Tidak ada yang mendoakan. Enggak ada yang mendoakan dia. Mendoakan sedih amat nih. Iya. Bukan musuhnya. Nah, Tidak. nggak ada yang mendoakan dia waktu dia mati. Pada saat Saat kematian nggak ada yang tidak ada yang mendoakan dia setelah mati. Padahal jalur itu juga bisa kan? Misalnya dia nggak minta ampun, Iya. terus dia juga nggak diterima tobatnya, tapi anaknya doain. Insya Allah ada jalur. Ini nggak ada yang doain. Ya iya nggak ada yang punya. kayak tenggelam bisa aja. Nah. Terakhir. Terakhir, 7. kenapa ada dosa yang nggak diampunin? Karena maksiatnya terang-terangan. Karena bermaksiat secara terang-terangan. Nyata. Iya. Siapnya Secara terang-terangan. terang-terangan. Ya, demonstratif, ekspresif. Transparan. Ya. Ini dampak banyak nih. Tenang, baru 20 menit. Oke, mari kita mulai. Ya. Sebab-sebab dosa tidak diampuni, yang pertama adalah Allah sedang menjalankan
kewenangannya. Apa sih kewenangan Allah? Mari kita lihat. Mari kita lihat. Allah lagi ngabarin apa nih? Lihat Al-Hijr surat 15 ayat 49 dan ayat 50. Surat 15 ayat 49 dan 50. Coba Bapak renungkan dulu ayat ini baik-baik ya, jangan bacanya jangan sepintas saja, lihat ya. Apa kata Allah? Nabi, kabarkanlah ibadi kepada hambaku. Nabi ibadi, kabarkan pada hamba-hambaku. Anni anal ghafurur rahim. Bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Oke? Ya. Oke, setuju ya? Jadi Allah nyuruh nabinya, kabarkan pada hamba-hambaku bahwa aku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Oke. Berarti ini dosa-dosa semua diampuni. Lihat lagi ayat selanjutnya. Wa anna azabi, dan sesungguhnya azabku huwal azabu alim, azabku sangat pedih. Maksudnya dosanya diampuni enggak? Tidak. Nah, keadaan dosa nggak diampuni itu berarti azab atau siksa. Jadi Allah ngumumin, ingat saya Tuhan yang saya ini nyuruh ngabarin kepada hamba-hambaku bahwa saya itu mengampuni dosa. Sebaliknya, saya juga punya azab yang tidak saya ampuni, saya azab dengan azab yang pedih. Jadi ada kondisi Allah mengampuni dosa, Allah tidak mengampuni dosa dengan azab. Ini pengumumannya. Ya. Hati-hati Pak. Jadi sekarang yang namanya azab atau siksa itu berarti kondisinya dia tidak diampuni lagi. Oke. Tuh itu pengumumannya. Lalu Bapak ingat ya ada ayat yang sering dibaca kalau orang tahlilan itu teman nih. Lihat baik-baik ya. Ini saya terjemahkan langsung setiap kata. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan kalau kamu terang-terangan berbuat apa yang ada dalam hatimu nih, kamu terang-terangan gitu. Au tukhfuhu, atau kamu sembunyikan, yuhasibukum bihillah. Allah akan membuat perhitungan, ya kan? Lihat koma, fayaghfiru lima yasha. Allah ampuni sesuai kewenangannya. Wa yu'adzibu ma yasha. Allah tidak ampuni sesuai kehendaknya. Allah azab. Wallahu qadir. Allah Maha menentukan. Itu sumpahnya Allah. Iya itu. Serah-serah gue. Iya mak. Kan kamu mau terang-terangan kayak mau kamu sembunyikan dirimu, perbuatanmu. Lihat, Allah akan hitung semuanya, ya kan? Koma, hasil hitungannya apa? Fayaghfiru lima yasha. Aku ampuni. Wa yu'adzibu yasha. Aku nggak ampuni. Aku azab. Wah, ini dua yang berbeda ini Pak. Satu ini kita dapat rahmat, dapat ampunan. Satu lagi nggak dapat ampunan sama sekali. Dosanya nggak berampun. Di situ Pak, lihat. Ya. Ini nih jangan asal baca nih musik. Oh iya, kondisinya. Jadi Allah juga Maha Pengampun, tapi Allah Maha Tidak Pengampun. Tapi Allah nggak bilang saya nggak mengampuni, bukan. Saya azab. Sebagai tanda Anda tidak diampunin. Makanya saya balas. Kan kalau diampunin nggak diazab. Orang diampunin. Gitu. Ya. Tuh. Nah, makanya kemudian Allah memberi pengertian juga kepada manusianya. Lihat hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang difirmankan oleh Tuhannya azza wa jalla. Beliau bersabda, ya. Dahulu ada seorang yang telah berbuat dosa, lalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku." Kemudian Allah Taala berfirman, lihat baik-baik. Sungguh hambaku telah berbuat dosa.
dan dia mengetahui bahwa dia mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dosa dan memberi siksa karena dosa. Maksudnya dia mengetahui Allah itu Maha Pengampun dan tidak mengampuni. Terserah dia. Nah ini jadi bukti bahwa ada dosa yang tidak berampun, adanya azab Allah. Karena kondisi orang diazab, pasti dia tidak diampuni. Di sini orang letaknya kalau orang nggak berdoa sombong ya kan. Oh iya, gak butuh, kayak gak butuh kan? Itu, ya Pak. Itu nomor pertama, yaitu sebab-sebab kenapa dosa nggak diampunin. Yang pertama adalah Allah lagi menjalankan kewenangannya. Sebab kedua, yaitu apa? Orang itu tidak minta ampun atau nggak bertobat. Sekarang kita lihat, bener nggak ada orang yang nggak minta ampun nggak bertobat? Lihat baik-baik perintahnya. Surat Hud, surat 11 di ayat 3. Surat Hud ayat 3. Oke. Wa nistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu minta ampun pada Tuhanmu. Tsumma tubu ilaih, lalu bertobat kepadanya. Saya tanya Bapak, ini perintah apa nih? Ampun dan tobat. Perintah minta ampun dan perintah bertobat. Udah jelas ya? Nggak bisa didebatkan lagi nih. Ini perintah minta ampun, bertobat. Artinya hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat. Lalu Allah menerangkan, kalau kita melakukan minta ampun dan bertobat, gajinya, upahnya ini, ya, dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus menerus padamu sampai pada waktu yang telah ditentukan, dan dia akan memberikan pada tiap-tiap orang punya keutamaan, balasan utamanya, ya kan? Ya. Sampai titik. Tapi jika berpaling, artinya berpaling apa? Tidak minta ampun dan tidak bertobat, ya kan? Jika berpaling apa itu? Sungguhnya aku takut kamu akan dapat siksa hari kiamat. Jadi ternyata udah ada perintahnya dan udah ada diancam. Kamu minta ampun sama tobat. Kalau kamu nggak mau, kamu disiksa. Paham? Tuh, sebab kedua ya. Jadi sebab pertama Allah jalanin kewenangannya. Sebab kedua orang itu tidak minta ampun dan tidak bertobat. Ya akhirnya dosanya nggak diampuni. Sebab ketiga, orang itu tidak melakukan perbuatan yang bisa mengundang ampunan Allah. Orang itu tidak melakukan perbuatan Yang bisa mengundang ampunan. Jadi gini Pak. Ya, gini. Ada orang misalnya dia Islam, beribadah, tapi dia kurang mengetahui, kurang ilmu bahwa seseorang itu mesti minta ampun dan bertobat. Tapi ternyata kalau yang itu kan lawan kan ya. Ini jangan-jangan dia berbuat dosa nggak diampunin. Tapi ternyata dalam Islam disediakan oleh Allah fasilitas kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa Allah nyatakan dalam Quran dan dalam hadis. Rasulullah menyatakan kita diampuni tanpa minta ampun. Yaitu perbuatannya 3, perbuatan dengan hati, dengan lisan, dan dengan badan. Sekarang lihat dulu yang dengan lisan. Dengan lisan, berkata benar dengan lisan, ya. Surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Surat 33. Junubakum. Kan nggak minta ampun, berkata benar doang. Ayat 33 ayat berapa? Surat 33 ayat 70 dan 71. Lihat ya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Artinya nggak bohong, yang bagus, yang baik ya. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalanmu. Lihat, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Lantaran berkata benar, maka seseorang akan diampuni. Nah, orang tadi
Kenapa dosanya nggak berampun? Karena nggak berkata benar. Iya, gitu loh maksudnya. Mafhum mukhalafahnya ini berarti. Iya, ya. Itu dengan lisan ya. Sekarang dengan lisan yang kedua. Orang itu nggak berzikir. Coba lihat hadis nomor 3. Hadis nomor 3 lihat. Ini masih lisan ya. Masih lisan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ya subhanallahi wa bihamdi mi'atan marrah 100 kali ya, barang siapa membaca subhanallahu bihamdi mi'atan hanya itu kan mi'atan marrah 100 kali khuttat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr, akan diampuni dosanya walaupun langsung lebih di lautan. Seandainya orang tadi baca ini aja tanpa istighfar, diampunin nggak? Diampunin. Rupanya dia nggak baca, udah nggak berkata benar, nggak pernah zikir ini, gitu loh, ya. Zikir. Kemudian yang lisan lagi, contohnya dia nggak pernah berdoa. Kalau saja dia berdoa ini pasti diampuni. Rupanya nggak berdoa, maka dosanya yang ada ya kekal aja, nggak diampuni gitu. Coba dia berdoa. Doanya apa contohnya? Hadis nomor 13. Dari Sahal bin Mu'az bin Anas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memakan satu makanan, kemudian dia membaca, ya kan, alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwati. Baca itu, niscaya dosa-dosanya telah lalu akan diampuni. Lah, orang ini nggak baca ini juga. Bertahu. Oh iya. Doa yang setelah asal kan Tambahan ilmu, dia jangan cerewet. siap. Kok beda gitu. Ya Pak ya, itu dari lisan tuh. Kita balik lagi ke judulnya yang besar tadi, bahwa seseorang bisa saja dosanya nggak diampunin karena tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang ampunan Allah. Dari lisan tadi udah 3. Sekarang dari perbuatan. Orang itu nggak sholat 5 waktu. Padahal kalau orang sholat 5 waktu tanpa istighfar bisa Allah ampuni. Gitu ya. Jadi orang itu dosanya bisa berkekalan dalam dosa, nggak diampuni karena dia tidak istighfar, nggak bertobat, dan juga tidak melakukan perbuatan yang mengundang ampunan Allah. Sholat itu mengundang ampunan Allah. Seandainya dia sholat aja nih, bisa diampuni. Belum zikirnya sholat nih. Lihat hadis nomor ke-8. Kita masih di nomor 3 nih tadi. Masih. Apa nomor 4? Masih nomor 3. Masih. 3, oke. Kan yang tadi dengan lisan, sekarang dengan badan, ya. Nomor 8 tadi. Hadis 8. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian jika ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu seorang mandi dari air itu setiap hari sebanyak 5 kali, apakah masih ada sisa kotoran pada tubuhnya? Mereka menjawab, tidak ada kotoran yang tersisa sedikit pun dari tubuhnya. Beliau melanjutkan, demikian halnya salat 5 waktu, Allah menghapuskan segala dosa-dosa seseorang dengannya. Nah. Paham ya? Seandainya Bapak lupa istighfar atau tobat, sholat aja dah yang rajin 5 waktu, Allah hapus. Orang ini nggak melakukan juga, berkatanya bohong, doa kagak pernah, zikir kagak pernah, sholat enggak, ya udah, mateng kan, dosanya nggak berampun gitu loh, ya. Berkekalan dalam dosa itu
yang Badan. yang dengan badan, ya kan? Salat. Yang dengan badan juga nyingkirin duri di jalan. Misalnya nyingkirin duri di jalan, ya. Hadis nomor 10. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan lalu menemukan potongan duri di jalan lalu diambilnya. Kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka Allah pun mengampuninya. Alhamdulillah, buang, Allah ampunin. Itu pun yang dilakukan sama dia. Kasarnya ya, kita yang banyak berbuat maksiat Hah? harus tahu diri lah. Banyak berbuat baik lah itu kasar gitu kan ya. Iya, mengundang ampunan jadinya. Iya. Ini pun gak dilakukan sama dia. Ya udah, dosanya terus. Jangan dablek. Kan ini remeh-temeh aja kan. Masalah duri, masalah pelatihan. Terus yang pakai badan. Hadis nomor 5. Jabat tangan antara muslim. Dari Bara' bin Azib dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan illa ghufira lahuma qabla ayyaf tarok, melainkan diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Tareko atau tareko? Nah, Ya, tareko. yaftarqa, maaf, yaftarqa. Jadi orang muslim ketemu salaman, dosa-dosanya gugur, diampuni. Dosa kecil, dosa besar. Udah nggak pakai dosa kecil, dosa aja gugur. Bayangkan, itu pun nggak dilakukan sama dia. Tuh ya. Kebangetan banget ya. Itu baru dari badan nanti. Allah. Ya, jangan pakai hitungan apa sih ah. Sekarang yang dengan hati. Dengan hati, Bapak lihat surat Hud ayat 11. Surat 11 ayat 11. Apa kata Hud? Illal ladzina sabaru wa amilus shalihat. Terkecuali orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka itu memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi orang-orang yang sabar ngadepin sesuatu dapat ampunan. Itu dengan hati. Ya, dengan hati itu ya. Ada lagi yang dengan hati. Bapak semangat nyari nafkah. Saya nggak bilang nyari nafkah itu mesti kerja ke kantor, nggak. Semangat cari nafkah. Artinya Bapak kembali ke rumah ada nafkah untuk istri aja. Itu semangatnya itu Allah ampuni. Amin. Allah ampuni. Termasuk jual telur. Termasuk Pak. Untuk apa dulu? Hasilnya. Tapi jangan minta DP duluan. Kan buat pensiun. Pensiunan udah kelar. Hadis nomor 12. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa terdapat satu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, haji dan juga umroh. Nggak tahu dosa apa nih. Pokoknya ada dosa yang nggak bisa dihapus dengan itu semua. Saudara sahabat bertanya, apa yang bisa menghapuskan dosa tersebut wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al-humumu fi tulabil ma'isyah, semangat dalam mencari penghidupan, semangat dalam nafkah, diampuni. Yang halal. Iya, jadi yang remeh-temeh ini, Sekarang suruh semangat. Tadi jangan niagamu keluarga. lo maksudnya gini, Iya iya kan. oh, iya iya, godain aja dia. Panas-panas nih. Pinter-pinter deh bijak. Ya. Bukan ini emang rumit nih, maksiat ini emang rumit. Nah terakhir yang dengan hati,
orang yang dosanya tidak diampuni karena dia nggak takut sama Allah. Seandainya orang takut sama Allah, pasti diampunin, walaupun nggak istighfar. Lihat hadis nomor 67, surat Al-Mulk surat 67 ayat 12. Al-Mulk. Iya, ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, mereka akan beroleh ampunan dan pahala yang besar. Takut sama Allah alias ihsan. Takut sama Allah tuh definisinya ihsan. Nah, hadis nomor 4. Baca hadis nomor 4. Tuh takut sama Allah. Al-ihsani an ta'budallaha ka'annaka tarah. Hadis nomor 4. Takut sama Allah itu. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Ihsan adalah engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau memang tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa dia selalu melihatmu. Itu ihsan. Itu perbuatan hati yang mengundang ampunan Allah. Gitu loh, ya. Tuh. Sebab nomor berapa tuh? Sebab nomor 3. Jadi dosa-dosa, ada dosa yang nggak berampun karena 1, Allah lagi jalanin kewenangannya. 2, orang itu tidak minta ampun dan tidak bertobat. 3, orang itu tidak melakukan perbuatan yang mengundang ampunan Allah. Itu semua tadi. Ya, 3, baru 3 tuh. 4, orang itu tidak diterima taubatnya. Nah, ini berat nih. Berat. Ya diterima gimana lu? Ngelamar cewek nih, nggak diterima, balik pulang. Bingung, ya kan? Ini tobat nggak diterima itu. Lo nggak bikin gua girang lo katanya. Kenapa tobat gak diterima? Karena tobatnya nggak plus. Tobatnya nggak plus. Pertama tobatnya nggak plus. Mas, tobatnya nggak plus. Enggak plus. Pijat kan ada pijat plus. Pijat dikasih keuntungan kita. Nah ini juga kita mesti tobat plus, nggak cuma tobat aja. Apa itu? Tobat plus. Tobat surat Al-A'raf surat 7 153. 16. Surat 7 ayat 153. Wallazina amilu sayiat thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertobat sesudah itu dan beriman. Nih plusnya beriman nih. Sungguh Tuhan kamu sudah tobatin setelah itu adalah maaf pengampun lagi maaf penyayang. Jadi tobat yang plus pertama, tobatnya lalu beriman. Kalau udah tobat tapi masih pengen, berarti belum beriman. Masih pengen, ngasih ngayal-ngayal gitu loh. Coba lagi takkan diampunin lagi itu. Tobat plus beriman. Al-Baqarah 160. Al-Baqarah 160. 160. Ya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah tobat plus mengadakan perbaikan plus menjelaskan kebaikan, maka terhadap mereka aku menerima tobatnya dan aku maha menerima tobat. Jadi orang yang bertobat butuh plus beriman, plus perbaikan, plus penjelasan. Saya udah tobat, saya udah perbaiki diri, saya beriman.
Tuh tobat baru. Kalau enggak diterima. Sorry, Mac. Menjelaskan gimana sih maksudnya? Hah? Dan menjelaskan. Ya ngomong aja sama itu misalnya sama klubnya nih, kumpulannya yang biasa minum nih. Enggak, gue udah tobat. Oh, Gue jelasin sama lu, gue udah tobat nih. Oh. Gue tahu hukumnya. Nah, mau apa nih? Tapi pakai ayat jelasinnya. Pakai ayat. kajian lah. Surat Al-Furqan ayat 71. 71. Iya. Wa man taba wa amila sholiha, dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, sungguh dia bertobat pada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jadi tobat kemudian amal soleh. Ayo kita urut dari atas. Tobat ditambah beriman, tobat tambah perbaikan, tobat tambah menerangkan, menjelaskan, tobat tambah amal soleh. Tuh tobat plus yang diterima. Tanpa itu Jangan tobat ekonomi. Ya. pulang. Untuk plus ini ada suatu doa khusus nggak Kak? Bahwa kita minta kekuatan untuk memaintain tobat terus. Nggak ada, kreatif aja. Tapi boleh memohon gitu kan. Ya boleh, mohon gitu boleh aja. Kita ini kan manusia lemah. Jangan sampai Ya. jangan sampai tomat gitu ya. Iya. Tobat umat gitu. Makanya perlunya istiqomah di situ, istiqomah. Ya. Perlunya di situ istiqomah. Memang pahit, Pak. Jangan perbuatan baik tadi, amal soleh, kekuatan itu hadir sendiri ya Tante. Ya. Gini, saya pernah mendengar asar dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, maksiat itu seperti anak bayi nyusu, anak bayi netek, lezat nikmat. Tobat seperti anak bayi disapih. Tahu sendiri dong, anak bayi biasa cenger, langsung dikasih tete, wah nikmat. Kan bayi bapaknya ini disapi. Ini yang gue bilang pinter di tobat nih. Jangan cara suami istri tak boleh. Iya. Expired. Nah, anak bayi kalau disapih, dia akan menderita 2 minggu 3 minggu. Karena nggak ketemu lagi sama yang lezat apa nikmat. Nah itu pula tobat kalau mau istiqomah akan merasakan pahitnya kayak anak bayi disapih itu. Wah, maksiat gue hilang, aduh kayak sakau. Tapi lama-lama akan hilang sendiri. Amin. Dengan istiqomah itu. Ya jangan hilang sama istri, jangan hilang tetap. Aduh, nyedot banget deh. Gitu. Kemudian tidak diterima tobatnya selain memang tidak plus, tidak tepat waktunya. Tidak tepat waktu. Tobat tidak tepat waktunya. Tobat Tidak tepat waktunya. tidak tahu apa maksudnya. Tidak tepat waktunya. Oh, tidak tepat. Timing. Makanya nggak diterima. Ya kan? Di antaranya misalnya surat An-Nisa ayat 17. Surat An-Nisa ayat 17. Innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah summa yatubuna min qarib. Lihat ya, min qarib. Lihat, sungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Maksudnya dia bodoh itu. Terus lihat, summa yatubuna min qarib, kemudian mereka bertobat dengan segera. Segera tuh maksudnya ya udah langsung tahu salah, tobat. Jangan tunda-tunda. Begitu nunda-nunda tobat, dosa. Ya. Jadi segera, tobat tuh segera. Tadi nomor 9 kan Kak? Sorry, Bukan. Anissa 9 bukan? 17. 17. Iya. Kuping gua parah ya.
Nggak parah kupingnya. Mendikit doang, parahnya nggak parah. 9 jadi 17. 17 jadi 9 jadi tobat. Itu tobat yang ditunda-tunda. Sekarang lihat An-Nisa ayat 18. An-Nisa 18. Berikutnya. Iya, berikutnya. Ya. Dan tidaklah tobat diterima Allah dari orang yang mengerjakan kejahatan sampai maut datang pada dia, lalu dia baru bilang, saya bertobat. Nyesal. Nggak boleh nyawa di kerongkongan harus bertobat. Oh, saya tobat sekarang, nggak bisa, nggak diterima. Ya, tuh. Yang pertama tadi ditunda-tunda, yang kedua tobat waktu nyawa di kerongkongan udah nggak akan diterima. Waktunya nggak tepat ini. Sejalan ayat ini dengan hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Ini tadi bilang ini tidak tepat waktu ya tadi. Iya, masih. Jubair. Dari Zubair bin Nufair dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hamba sepanjang nyawanya belum sampai di kerongkongan. Kemudian buka hadis nomor 14. Dia Hadis terakhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah masih menerima tobatnya. Jadi hari kiamat, kalau udah datang hari kiamat, tobat ditutup, tobat closing, ya. Jadi jangan sampai tunda-tunda sampai nunggu kiamat baru tobat. Oke, itu nggak tepat waktu artinya. Oke, saya umumkan dulu. Kita udah berjalan 1 jam, masih mau diterusin nggak? Masih kuat nggak? Kalau masih kuat terusin, kalau nggak ditunda minggu depan nggak apa-apa. Masih ada 1 hadis lagi. Lanjut. Sejam. Yang lain gimana? Pak Tom, diterusin nggak? Lanjut. Terusin nggak? Next, Diteruskan nggak? dilanjutkan nggak? Masih dilanjutin nggak ini bacaan? lanjutin dong. Nggak, udah sejam kirain nggak kuat ya, bisa aja kan. Oke, lalu bukan yang mana nih? Yang selanjutnya? Yang kelima, orang itu pimpinan. Oh, belum sampai. Kemudian ada lagi nih, orang nggak terima taubatnya karena dia cenderung makin kafir, tapi dia punya iman makin berkurang. Jadi dia punya iman makin turun, kafirnya makin naik. Itu nggak terima taubatnya. Jadi demen sama maksiat, kafir terus tobat dia. Tapi Allah lihat, ini orang beriman, main-main kayak tadi, main-main antara kafir beriman. Nah, Orang yang kafir imannya turun gitu ya. hah? Orang yang kafir imannya menurun. Imannya turun, kafirnya naik. Nah, surat Ali Imran ayat 90. Surat berapa? Ali Imran 90. Anam Ali Imran Ali Imran 90. Ya. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsummasdadu kufra. Sungguhnya orang kafir sudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, lan layyuqbala taubatuhum wa ulaika humuddallun. Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Tadi kekafirannya melebihi keimanannya gitu kasarnya. Oh iya. Gitu kan. Iya. Keimanannya turun malah. Bertambah kekafirannya, imannya turun gitu. Nah, itu orang-orang yang terima tobat. Nah. Itu baru sebab nomor 4. Kenapa
sebab-sebab dosa nggak berampun. Pertama adalah Allah lagi menjalankan kewenangannya. Kedua, yang bersangkutan nggak mohon ampun dan nggak beristighfar. Yang ketiga apa? Tidak melakukan perbuatan yang bertobat. Terus yang keempat, orang itu tidak diterima tobatnya, makanya dosanya nggak berampun. Kelima, orang itu pelin-pelan. Kelima, orang itu pelin-pelan ya, yang pelin-pelan. Surat An-Nisa 137. 137. 37. Iya. 100. Pak Ustaz Luli, mohon bacakan Pak Luli. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran. Dah. Sudah kufur sampai situ dulu. Sungguhnya orang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya. Terus lam. Ayo lam. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Maka sekali-kali Allah tidak akan beri ampunan pada mereka dan tidak pula menunjukkan mereka percaya. Kenapa dosanya nggak diampunin? Karena pelin-pelan. Iman kafir. Nah, nomor 5 tuh. Bayangkan tuh. Adanya dosa nggak berampun karena itu. Ya. Kafir dalam artian umum nih Tat, ya. Maksiat nggak kafir ya gitu loh kan. Maksiat. Iya. Iya. Jadi bukan artinya dia keluar dari Islam. Oh, bukan. Cukup maksiat aja. Maksiat terus tobat terus baru. Ya ngapain? Malah nggak diampuni sama Allah. Yang menyatakan Allah loh ya, bukan kita ya. Allah yang menyatakan sendiri. Tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Terus sekarang kita masuk ke dalam yang ke-6. Tidak ada yang berdoa untuknya setelah kematiannya. Cuma satu sih. Hah? Untuk jumlah cuma satu. Tidak ada yang Ya. Biasanya banyak. Kasih preman yang ditakutin nih bos. Apa? Preman yang ditakutin. Nyukurin mana? Ketua ormas ini. Oh. Kata Rasulullah, "Iza mata ibnu Adama in qata amaluhu illa min salasin." Kalau mati seorang anak manusia, sudah putus semua amalnya kecuali 3, ya kan? Sedekahun jariyatin, sedekah jariyah. Au ilmun yantahu bih, atau ilmu bermanfaat yang dikeluarkan. Au waladun sholihun yad'u lahu. Yang mendoakan orang. Maka ada anak soleh yang mendoakan. Nah, anak soleh yang mendoakan ini jaminan, soleh loh ya, jaminan orang tuanya derajatnya naik di surga. Apa heran tuh dia, kenapa saya begini derajat saya? Karena istighfar anakmu untukmu. Berarti ada hubungan batin nih antara kita dengan anak, kita dengan orang tua kita. Pertama. Yang kedua, doa yang bisa diharapkan juga untuk kita bisa diampuni, doa dari selain anak. Orang tua kita, doa dari tetangga, dari teman, dari sahabat-sahabat pengajian. Doain kalau saya mati Pak, jangan doa mampus tuh habis itu jangan. Doain, ya Allah ampuni dia ya Allah, dia mungkin hilaf ya Allah. Gitu. Maka itu juga berlaku. Coba kita lihat dulu yang pertama ya. Yang pertama hadis nomor 1. Hadis ini baru ini ya, yang baru ini ya. Maaf ya. Ya sedikit panjang lah hari ini, baru 1 jam kok. Ustaz yang capek tuh Ustaz ini. Enggak. Oh. Saya- Ternyata dari sini penangan saya capek. Saya demen yang begini-gini. Ngantuk iya, capek sih enggak. Nanti gue aplikasi nanti. Insya Allah enggak. Lihat sebentar Pak. Tolong deh dibacain dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik perkara yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya ada 3.
walidun solihun yad'ula, anak soleh yang mendoakannya. Nah, sampai situ aja. Jadi orang yang berdosanya tidak diampuni karena salah satu faktornya tidak ada anak soleh yang mendoakannya. Ada anak tapi nggak soleh, nggak soleh. Anak misalnya anak nih nongkrong di jalanan, bapaknya mati, udah mati dan nggak didoain. Berdoa pun belum tentu diterima karena nggak soleh. Mesti anak soleh. Awaladun solihun lahu. Nah, efeknya gimana? Efeknya, tolong Pak Iskandar, hadis nomor 2 dibaca. Efeknya, hadis nomor 2, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh Di surga. Hamba itu kemudian berkata, wahai Rob, dari mana semua ini? Maka Allah berfirman, dari istighfar anakmu untukmu. Jadi sekarang kita robek fili wali daya, biar demen orang tua kita di surga, amin. Ya, Ustadz, orang tua kita nggak sholat waktu itu, kayaknya nggak begitu alim agamanya, nggak apa-apa. Ya Allah, ampuni dia, terima ibadahnya, gitu. Ya, tetap mohonkan ampun. Nah sekarang doa dari selain anak, hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Ya, mal mayitu fil qabri illa kal ghariqil mutagawwis. Tidaklah mayat dalam kubur itu melainkan seperti orang tenggelam yang sedang melambaikan tangan minta pertolongan. Dia menanti doa-doa dari ayah, ibu, saudara, dan kawan-kawan akrabnya. Apabila doa telah dipanjatkan untuknya, maka hal itu lebih dia sukai daripada dunia dan segala isinya. Dan sesungguhnya Allah akan menyampaikan doa-doa penghuni dunia pada hari kubur dalam bentuk sebesar gunung-gunung. Wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwat al istighfaru lahum. Sungguhnya hadiah terbaik dari orang yang hidup pada orang yang mati adalah mohon ampun pada Allah untuk mereka. Bukan Fatihah, bukan. Hadiah terbaik dari kita pada orang mati adalah istighfar. Jadi manfaat ya, gitu. Nah, orang yang dosanya belum diampunin karena nggak punya orang yang doain, ya kan? Jangankan anak, tetangganya nggak mau doain, yang kerok. Kalau habis Jumatan kan merupakan doa kan? Iya. Muslimat itu komen dulu kan? Iya, al ahya minhum wal amwat, ya kan? Dari mereka yang hidup maupun yang mati, betul, kita aminkan. Tapi seandainya kita bisa doa sendiri, tahajud lebih enak lah. Ya, yang mati semua kita doain, kan? Itu kan umum sih khotibnya, ya kan? Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dari mereka maupun yang telah mati. Gitu. Umum sekali tuh. Boleh. Ini doa umum ya? Umum. Kebagian kan itu doa umum. Oh iya. Orang yang tidak dalam bab ini nih, tidak ada yang mendoakannya, Iya. yang berdoa umum. Iya. Ya kebagian nggak? Allahumma fir muslimin wal muslimat. Kebagian dari sisi kita, kebagian dari sisi yang mengabulkan, terserah yang mengabulkan dong, yang mengampuni. Kan Allah yaghfiru lima yasha wa yu'adhibu. Ya, balik lagi ke apa yang Allah yang kewenangan. Iya. Haknya Allah. Maka itu berkaitan ini gitu loh. Makanya. Jadi kalau itu harus disebutkan namanya, mendoakan. Kalau Bapak lebih serak hatinya boleh. Nah, Ya. tadi secara umum muslimin dan muslimat. Ya kalau dalam tahlilan Bapak kan summa khususun ila ruhi, ya. Khusus pada ruhnya siapa itu? Monggo. Bukan kita lagi habis sholat fardu mendoakan sahabat kita, guru-guru kita. Ya. Perlu disebutkan namanya. Sebetulnya nggak perlu, Allah Maha tahu. Yang kita maksud siapa gitu kan? Iya. Allah Maha tahu. Allah ada daftarnya, Pak. Yang Bapak kenal siapa, yang Allah ada daftarnya ada. Lebih canggih Allah daftarnya. Iya.
Kalau Bapak masih pakai Excel, dia pakai program lain tuh. Ya, daftarnya. Terus, udah. Lalu sebab terakhir apa tadi? Sebab kenapa dosa nggak diampuni? Disebutkan tidak ada yang Karena bermaksiat. Ya, ini namanya maksiat secara terang-terangan. Namanya mujahir. Hadis nomor 11. 9. 11. Hadis. Lihat ya baik-baik ya. Dari Salim bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Lihat sabdanya baik-baik. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Mu'afa ya, setiap umatku pasti diampuni, ya kan, dosanya, kecuali mujahirin. Berarti khusus mujahirin ada yang tidak diampuni sama sekali. Mujahirin. Siapa mujahirin? Orang yang terang-terangan buat dosa. Bukan muhajirin, Mujahirin. Nah, mujahirin punya ciri. Ketika dia berdosa malam hari, sebetulnya Allah udah tutupin aibnya. Dia bilang pagi harinya, semalam perawan nih, gombat, murah lagi. Ya. Masih perawan. Nah itu namanya mujahid. Allah benci sehingga setiap orang berdosa itu minta ampun diampuni, khusus mujahirin tidak akan diampuni. Nah, itu bab yang kesekian. Oke, saya kira masih kuat ya. Mari sekarang kita, itu tadi sebab-sebabnya dosa tidak diampuni. Sekarang akibat kalau orang punya dosa yang nggak diampunin. Akibat sekarang, kalau tadi sebab, ya. Akibatnya. Akibat orang dosa tidak diampunin ada 3. 1, tidak mendapat rahmat Allah. 2, tidak memperoleh syafaat Allah. Kedua apa tuh? Tidak dapat syafaat. Nggak dapat syafaat. Oke. 3, kekal dalam neraka, nggak bisa keluar lagi. Kekal dalam neraka, nggak bisa keluar lagi. 3 apa tuh? Kekal dalam neraka, Kekal dalam neraka, nggak bisa keluar lagi. Loh, capek nggak lo? Kan biasanya orang dapat syafaat kan bisa keluar dari neraka kan? Ini ada yang nggak keluar lagi, nggak dapat syafaat. Udah di neraka, artinya dosanya nggak diampuni, nggak dirahmati Allah. Tidak dapat syafaat. Ya, jadi Bapak jangan beranggapan cuma dosa syirik doang yang nggak diampunin. Ada juga semua dosa nggak diampunin. Kalau tadi itu sebelum mati kuncinya dia nggak sempat bertobat atau diampunin. Itu pun kalau diterima tobatnya, kalau nggak diterima repot ya, berlapis-lapis kan. Oke, kita lihat sekarang yang tidak dirahmati Allah. Maksudnya tidak dirahmati Allah, pada hari kiamat Allah akan menutup rahmatnya kepada dia, ya, menutup rahmatnya dalam 4 bentuk. Pertama, Allah tidak akan memperhatikan dia. Kedua, Allah tidak akan mengajak bicara dia. Ketiga, Allah tidak akan mensucikan dia. Ya, oke. Gak dapat apa tuh? Allah tidak akan berkata-kata sama dia. Allah nggak akan memperhatikan dia. Allah tidak mensucikan dia. Maksudnya mensucikan apa? Mengampuni. Yang ketiga, yang keempat, Allah mengazab dia dengan pedih. Tuh, artinya Dua apa yang kedua tadi? Allah nggak berkata-kata, Allah nggak memperhatikan. Allah tidak memperhatikan. Nah, yang ketiga, Allah nggak mensucikan. Tuh, Rasulullah tahu apa tuh. Yang keempat, Allah mengazab dia dengan pedih. Mengazab. Iya. Jadi 4 ini. Kalau 4 ini lolos kan rahmat namanya.
Nah, ya. Yang dua dicuekin, yang ini dia Ya. aja pergi. Nah, empat-empatnya ini ada dalam ayat sebetulnya, ya. Lihat Ali Imran ayat 77. Ali Imran ayat 77. 77. Jangan lihat maksiatnya ya. Yang penting lihat ini ya. Bahwa ini adalah orang yang nggak dapat rahmat gitu loh. Lihat ya. Ya. Sungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Ya, ini ntar saya terangkan deh. Mereka tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Lihat. Wala yukallimuhumullahu, dan Allah tidak akan berkata-kata pada mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat pada mereka di hari kiamat, yaumul kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah enggak mensucikan mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Gawat ini, Al-Qur'an yang ngancem nih. Ya. Ayat berapa tadi? 77. 77. Iya, di bagian akhir Pak ya. Ada tuh dari mulai wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. Allah tidak melihat pada mereka. Tidak mensucikan. Allah enggak mensucikan. Bagi mereka azab yang pedih. Ini mau udah jauh dari rahmat. Iya. Ya. Jauh dari rahmat. Tuh, Tadi surat Al-Isra kan. surat Ali Imran. Ali Imran. Astagfirullah. Nggak apa-apa Pak, ya sedikit nih doang, gangguannya sedikit Pak. Paling berapa persen? Kasihan, nggak nyawa gitu. Makanya sebelum dibacakan kita tanya Pak Tom dulu deh ya, udah dibuka belum? Gitu ya. Memastikan. Memastikan. To make sure. Terus semua Quran dibuka sama dia, jadi hatam dia di sini. Iya, kita juga hatam, dia hatam di sini hatam. Oke Pak Tom, Ya. udah ketemu? Ya. Jadi di situ disebut wala yakalimuhullah. Allah nggak akan berkata-kata pada mereka. Wala yang suruh ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat pada mereka pada hari kiamat. Terus wala yuzakkihim. Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Itu artinya keluar dari rahmat Allah. Nggak dapat apa-apa di hari kiamat. Ya. Lalu yang kedua, akibat dosa nggak diampunin adalah tidak dapat syafaat. Nggak dapat syafaat. Surat Al-An'am, surat 6 ayat 70. Surat Al-An'am ayat 70. Udah Pak Tong ya? Al-An'am 70 ya. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Quran agar masing-masing diri tidak dimasukkan dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Lihat baik-baik. Laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'. Tidak ada baginya pelindung, tidak pula pemberi syafaat selain Allah. Allah sendiri mengunci syafaatnya, tidak bisa loh mau kasih lagi. Ya, jika dia menebus dengan segala macam tebusan, tidak akan diterima daripadanya. Mereka orang-orang yang dimasukkan dalam neraka, bagi mereka nah dan seterusnya. Luar biasa kan? Syafaat nggak dapat, tidak dapat rahmat. Nah, kira-kira contohnya coba dia buka hadis nomor 9. Buat contoh aja, buat contoh. Sinfani min ummati, dua kelompok dari umatku, lan tanalahu masyafa'ah, yang tidak dapat syafaat dariku, yaitu pemimpin yang zalim dan orang yang bersikap berlebihan dalam beragama. Nah, itu maksiatnya di situ, ya. Nah, lalu yang ketiga apa? Akibat yang ketiga kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka dan nggak keluar lagi. Nah, ini gawat nih. Ya.
Di Al-Quran digambarkan orang yang kekal dalam neraka itu orang-orang kafir dan durhaka. Ya maksiat tadi sama aja. Lihat surat Al-Maidah 36 dan 37. Al-Maidah 36 dan 37. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu ya liyaftadu bih min azabi yaumal kiamat ma tuqbala minhum ma tuqbila minhum walahum azabun alim. Sungguh orang kafir sekiranya mereka punya apa yang di bumi seluruhnya yang punya sebaik itu pula untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya enggak akan diterima dari mereka dan mereka beroleh azab yang pedih. Terus yurduna ayakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum azabun muqim. Mereka yang keluar dari neraka padahal mereka sekali dapat keluar daripadanya dan mereka beroleh azab. Ini ada orang yang enggak diampuni lagi, ada nih, ini nih. Enggak diampuni sama sekali, terusin neraka, enggak dapat syafaat, ya, diazab dengan kekal. Itu orang kafir. Sekarang orang durhaka. Surat 82 ayat 14, 15 dan 16. Surat 82 kan? Ya, ayat 14 sampai 16, Pak. Wa inal fujjara lafi jahim, dan sungguh orang-orang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Yaslaunaha yaumaddin, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tuh, ya, kekal dalam neraka. Bab terakhir sekali, contoh-contoh dosa-dosa yang tidak diampuni. Contoh-contoh. Ya, dosa-dosa yang tidak diampuni. Ya, satu, dosa syirik. Nah ini Pak Is baru dapat di sini. Dosa-dosa yang tidak diampuni. Ya, artinya dosa-dosa yang nggak berampun. Ngerinya kita kejebak di sini nih. Ya, syirik. Satu. Ini Bapak nanti catat aja. Ya, dalilnya An-Nisa 48 dan An-Nisa 116. Anissa 3 48 dan 116. 115. 16. 48 dan 116. Lihat aja 48 dulu sekarang. Yang 116 di rumah. Yang 48 lihat ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik pada Allah, faqad iftara isman azima, maka dia telah berbuat dosa yang besar. Oke? Jadi dia nggak berampun ya, dia nggak berampun. Tapi dia bisa diampuni kalau sebelum mati tobat tadi, itu kuncinya. Putus asa atas rahmat. Ya, kuncinya di situ. Karena Allah menyatakan semua dosa saya ampuni. Tadi, gitu loh. Yang penting kuncinya tobat dan istighfar sebelum mati dan menjalankan supaya diterima tobatnya. Berat gak? Jangan maksiat kalau berat, gitu aja, ya. Gitu. Nah, untuk dukung ini coba lihat hadis nomor 3. Dari Anas bin Malik, hadis nomor 3.
Dari Anas bin Malik, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap padaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Oke? Dah itu udah pasti. Artinya sempat dia tobat minta ampun. Dosa 2, murtad. Murtad. Khusus murtad ini adalah orang-orang Islam yang tadinya Islam lalu keluar dari Islam, cari agama lain, belum sempat lagi balik ke Islam, belum taubat, mati, nggak diampunin, gara-gara murtadnya itu. Ya. Ini agak panjang, kita mulai dari Ali Imran 85. Ali Imran 85 sampai seterusnya, sampai ke 89. Saya bacakan pelan-pelan, ya. Nggak apa-apa, kita sedikit buang waktu ya. Yuk. Wa may yabtaghi ghairal islami dinah fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat masuk orang yang rugi. Ayat ini ditujukan pada orang-orang di zaman Nabi yang udah Islam, terus dia tertarik sama Kristen, sama Nasrani, sama Yahudi. Dia pindah murtad, oke? Lalu orang tanya di 86-nya, bagaimana Allah akan menunjuki satu kaum yang kafir sesudah mereka beriman? Tuh kan, udah Islam kan? Setelah mereka telah mengakui bahwa Muhammad itu Rasul dan keterangannya telah datang pada mereka, Allah tidak menunjuki orang yang zalim. 86, 87. Mereka itu balasannya yang murtad tadi, bahwasanya laknat Allah ditimpakan pada mereka. Demikian pula laknat malaikat dan manusia seluruhnya. Lihat tuh balasannya. Terus mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Lihat tuh, nggak berampun kan? Kecuali orang yang udah tobat sebelum mati itu, ya, dan ada yang perbaikan, gitu. Hati-hati, ya. Selamat Natal, hati-hati tuh itikadnya. Tuh murtad ya, udah. Singkat kata, munafik. Ketiga, dosa munafik. Surat An-Nisa 145. An-Nisa 145 dan 146. 145. Dan 146. Langsung ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka. Ya. Udah dong. Jadi udah dipastikan sama Allah kan? Ya, paling bawah ya. Terus walan tajidalahum nasira, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat penolong pun bagi mereka. Lihat 146-nya. Kecuali orang yang tobat dan melakukan perbaikan, maka pasti Allah akan ampuni. Hati-hati, munafik udah dicap paling bawah neraka. Nah, berarti dia tidak berampun. Udah apa nih? Syirik, murtad, munafik ya. Terus dosa-dosa yang sebobot dengan syirik. Dosa-dosa yang sebobot, setara, sebobot dengan syirik. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ya, yang mesti dihindari, hati-hati. Kalau udah begini nggak berampun ya. Lihat, 1, membunuh dan berzina. Membunuh dan berzina. Membunuh dan berzina. Kenapa disebut setara dengan syirik? Sebobot dengan syirik?
membunuh dan berzina, kok sebobot dengan syirik? Karena Dari konteks nggak berampun ini ya, dia nggak diampuni lagi nih. sangat perbuatan keji. Ya coba lihat deh, surat Al-Furqan, Al-Furqan ayat 68 68. dan 69 dan 70. Lihat baik-baik Pak. Kalau Bapak lihat dihayatin ayatnya, oh jadi nggak berampun dan dia tuh kayaknya setara sama syirik. Lihat ya. Oke. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Berarti orang nggak syirik kan? Nggak syirik. Dan tidak membunuh jiwa. Ya, nggak membunuh. Nggak syirik, nggak membunuh. Dan tidak berzina. Oke? Tiga itu. Tapi barang siapa yang melakukan yang itu, syirik juga, bunuh juga, zina juga, niscaya dia dapat balasan dosanya, ya kan? Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ya syirik sama bunuh sama zina, kecuali yang tobat. Tuh ada lagi. Hati-hati. Once Bapak masuk ke dalam kesyirikan atau pembunuhan atau perzinahan, tidak bertobat, kekal dalam azab neraka. Mati. Kekal dalam azab neraka. Ustadz, saya zinanya udah sama 60 cewek tapi lupa namanya siapa aja. Ya diinget-inget lagi lah. Tulkiem, Ida, Solihin, Bambang. Ya, LGBT. pertama jadi apa? Membunuh dan berzina, setara dengan syirik. Lipat gandakan azabnya, dia kekal di dalamnya dengan terhina. Gitu. Ya, itu tanda bahwa dia tidak berampun gitu Pak Tom, nggak berampun lagi. Tapi kalau dia sempat bertobat dan diterima tobatnya, udah batal, jadi diampuni dia, gitu loh. Ya. Dua, orang yang bersumpah dengan selain Allah. Orang yang Bersumpah dengan selain Allah. Jadi kita bersumpah dalam Islam itu hanya boleh wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi dengan nama Allah. Selain itu nggak boleh sumpah kita. Ya. jadi orang bule sering banget nih. I swear to my mother's life. Ya. Lihat hadis nomor 12. Hadis nomor 12. 12. Ya. Buka. Dari Ibnu Umar dia berkata, Umar pernah bersumpah dengan berkata demi ayahku. Nabi kemudian melarangnya. Saya bersabda, man khalafa bi syai'in min dunillah faqad asyraq. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, dia telah berbuat syirik. Dosa setara syirik. Artinya tidak berampun. Orang kan suka sering ngomong demi Allah demi Rasulullah. Demi Rasulullah, nggak boleh demi Rasulullah. Sekarang ini suka di TV suka ada. Tapi digodain sama ceweknya. Miapa, ya kan? Milo ya ada, udah. Indomie, miapa, demi apa itu? Nah, tiga dosa pecandu khamar yang belum bertobat sebelum mati. Nomor 3, pecandu minuman keras yang belum bertobat sebelum mati. Belum bertobat. Iya. Dulu Patum suka minum nggak? Lo mah godainnya gitu. Sekarang teman mau kasih kopi tiap malam Sabtu. Hadis nomor 4. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pecandu khamar apabila mati, lihat, laqiyallahu ka'abidis wasan, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam kedudukan seperti penyembah berhala. Jangan tanya keterangannya, udah pokoknya Rasul ngomong begitu ya. Pecandu khamar, ya, kalau dia mati, ya, dalam kurung belum bertobat nih, maka dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam kedudukan sebagai
Penyembah berhala. Dosanya setara dengan syirik. Dosa keberapa? 4. Orang yang percaya tatoyur dan tahayul. Orang yang percaya tatoyur atau tahayul. Kalau ada kupu-kupu di rumah, mau ada tamu. Kalau jatuh cicak mau mati, kalau gigi putus mesti buang ke genteng. Itu tatoyur namanya. Tahayul, ya. Pak Tom, tahun berapa Pak Tom? Waktu di musola kasih jatuh cicak. Untung dia nggak takut. Hadis nomor 8. Hadis nomor 8. Dari Zir dari Abdullah dari Nabi SAW, beliau bersabda, tiaroh syirkun. Tiaroh adalah syirik. Tiaroh itu tahayul ya. Akan tapi Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dengan tawakal. Jadi untuk Bapak nggak beranggapan sial terus, maka tawakal pada Allah. Allah lah yang memberikan manfaat dan mudarat, bukan siapa-siapa. Ya. Hadis 8. Hadis 8. Hadis 8. Tiara apa? Iya tiap tahayul, Tahayul. tatoyur. Nah, udah. Dosa berapa? 5. Dikit lagi. Dosa menggunakan ruqyah, jimat dan tiwalah. Jimat aja cukup. Dosa menggunakan ruqyah, jimat dan tiwalah. Orang menggunakan Ruqyah, jimat dan tiwalah. Ruqyah itu artinya jampi-jampi atau mantra. Tiwalah artinya pelet atau santet. Nah, ini Rasulullah yang bilang ini. Ya. Bukan pelet ikan ya buat. Ya. Itu dosa tuh. Ini pengasihan jaran goyang, ada semar mesem. Tapi memang kenyataannya ada gitu. Ada. Rasulullah disantet. Iya. Rasulullah sakit seminggu disantet kan. Terus dia menyuruh sahabatnya ngambil di sumur sana. Rambut dia tidak diikat sama boneka. Ada. Coba prakteknya terlarang gitu loh. Iya, terlarang. Ya. Ruqyah itu artinya mantra-mantra. Jadi sebetulnya ruqyah itu dilarang Pak, haram. Makanya sekarang ada para ustadz-ustadz yang bikin ruqyah syariah. Fatihah, ayat kursi segala macam susun gitu. Saya sebenarnya nggak setuju. Ruqyah yang benar cuman kata Umar bin Khattab, ruqyahnya Jibril pada Rasulullah dan ruqyahnya Rasulullah pada kita. Rasulullah bilang apa? Kalau kamu merasa sakit, baca Allahumma rabban nas asbil ba'sa wa syafi'at syafi' la shifa illa shifauka shifa la yaghadiru saqama. Itu ruqyahnya Rasulullah. Kalau ruqyahnya yang lain kan pakai nama-nama siapa atau siapa. Bahkan ada ruqyah mandiri itu kan yang kekali. Alah. Ya. Jadi pakai dan ingat golongan orang yang masuk surga tanpa hisab 70.000 orang, syaratnya 3. Tidak minta diruqyah, ya kan? Tidak minta diruqyah, tidak pakai kai, dan mereka bertawakal pada Allah. Berarti ruqyah itu dilarang. Apalagi ngarang-ngarang ruqyahnya, pakai ini, pakai itu gitu. Yang disuruh Rasulullah, amalkan silakan. Baca ayat kursi, maka hati tenang, boleh. Tapi selebihnya jangan belum. Saya mau ruqyah, apalagi pakai gaya-gaya nih. Ada yang sakit ya anak lawan nih. Ya. Dan jimat tuh ya sesuatu yang ditaruh di kita dan kita beranggapan dia memberi manfaat. Bekal apa? Diginin gorong jadi kebal. Nah, segala ya. Dan yang namanya tiwalah itu adalah pengasihan. Jadi Bapak misalnya gini, Bapak kepengen ditaksir sama cewek itu, tanah kedukun, dikasih rapalan tuh, buduhun ala Nisa siapa namanya, terus ini di depan rumahnya digini-giniin jalan dua ya. Nanti dia bakal nempel nah itu ya macam-macam. Nah itu ada di hadis nomor 5 dari Abdullah, dia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun.
Sungguhnya ruqyah, jimat dan tiwalah adalah syirik. Ya. Jadi ini dosanya nggak berampun nih. Ya. Bapak yang dulu dipakai susuk supaya pengasihan bosnya jadi seneng. Nomor 6, dosa tidak ikhlas beramal. Tidak ikhlas beramal. Orang yang nggak ikhlas beramal, dalam hatinya tersembunyi keinginan sesuatu, entah keinginan dunia. Misalnya begini, Pak Ustadz Luli, Ustadz Wahyu, Ustadz Iskandar belajar agama, pengen ceramah yang bagus karena pengen dapat honor, pengen terkenal, pengen dipuji. Itu gak ikhlas beramal. Itu syirik, setara syirik. Ya, gak ikhlas beramal. Jadi ada tersembunyi. Ya, coba lihat hadis nomor 10 dari Hongkong. Ria itu nomor 7. Iya, terakhir itu 10. Dari Sadat bin Aus dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna akhfafa ma atakhawafu ala ummati asyirku billah. Sungguh yang paling aku takutkan dan khawatirkan sesuatu adalah syirik pada Allah. Ama inni lastum aqulu ya'buduna samsan wala qamaran wala wasaran. Ya. Aku tidak mengatakan syirik itu aku maksud adalah mereka menyembah matahari, bulan dan menyembah berhala. Tapi syirik yang aku maksudkan adalah walakin a'malili ghairillah. Mereka beramal untuk selain Allah dan mereka punya syahwatannya tersembunyi dalam hati. Syahwatan khafiyah. Termasuk syirik. Ya. Jadi kalau bapak-bapak mau beramal kebaikan apapun juga, hadapkan wajah kepada Allah. Lillahi ta'ala. Apapun. Jangan Bukan pencitraan ya. bukan pencitraan. Nah, pencitraan itu yang nomor 7, riya, dosa riya. Nah, dosa riya ini jadi dosa nomor 7 yang setara syirik. Hadisnya juga nomor 7. Lihat hadis nomor 7. Ini yang sering orang-orang kalah di sini nih. Dari Mahmud bin Labid dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau bersabda, riya. Allah Azza wa Jalla berfirman pada mereka pada hari kiamat. Lihat nih, rahmat Allah nggak ada nih. Saat orang-orang diberi balasan sama mereka, temuilah orang-orang yang dulu kau perlihatkan amalmu di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Kata Allah di hari kiamat nanti, sambil Allah tidak merahmati mereka. Nah demikian ya, cukuplah Pak ya. Pada hari ini kita telah membahas dampak buruk ke-12 dari maksiat, yaitu orang terjebak dalam dosa tidak berampun. Yang uraiannya panjang sekali dah. Baca lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.